Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di depan gapura pintu masuk Pesarean Sunan Ampel, Surabaya. Oh iya, video ini adalah video virtual reality 360 derajat. Kamu bisa arahkan ke sekitar untuk mendapatkan pengalaman yang menarik, jalan-jalan virtual sambil belajar Wali Songo. Terus saksikan video ini. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang merupakan tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Nah, berikut ini adalah kawasan pesarean makam Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki beberapa karomah yang besar. Salah satunya adalah memiliki beberapa murid yang istimewa, yaitu Mbah Soleh. Berikut adalah makam dari Mbah Soleh. Dapat dilihat makamnya terdapat 9 batu nisan yang berjajar. Hal itu dikarenakan Mbah Soleh dikuburkan sebanyak 9 kali. Mbah Soleh merupakan tukang sapu masjid. Ketika Mbah Soleh meninggal, Sunan Ampel merasa kehilangan, sehingga terucap keinginan Sunan Ampel agar Mbah Soleh hidup, agar masjid terjaga dan tetap bersih. Peninggalan Sunan Ampel salah satunya adalah Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak tidak jauh dari makam. Masjid ini dibangun oleh Sunan Ampel di atas lahan yang luas. Masjid Sunan Ampel saat ini memiliki luas kurang lebih mencapai 5.000 meter persegi dan memiliki 16 tiang penyangga di dalam bangunan. Kayu yang digunakan dari kayu jati dan ukiran pada tiang adalah ukiran dengan motif gaya Majapahit. Makam Sunan Ampel terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya. Sunan Ampel adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Menurut Lembaga Riset Islam, Pesantren Luhur dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri menjelaskan Imam Rahmatullah atau Sunan Ampel bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Campa. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan awal dasawarsa abad ke-14, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat yang bernama Arya Sena. Sunan Ampel diutus oleh Raja Majapahit untuk datang dan memberikan ajaran tentang akhlak oleh pengikutnya Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel yang lahir dengan nama Raden Ali Rahmatullah lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Masuk ke Pulau Jawa tahun 1443 Masehi. Pernikahannya dengan Dewi Condrowati melahirkan 5 anak. Salah satunya yang kita kenal adalah Raden Kasim atau Sunan Derajat. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang berjuang menegakkan Islam. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya untuk mempersiapkan para ulama, mubalik, dai, dan para pemimpin Islam. Sunan Ampel yang hidup pada zaman Kerajaan Majapahit, meskipun memiliki darah bangsawan, beliau tidak suka berfoya-foya. Beliau justru mendalami ajaran agama dan turut mendidik keluarga kerajaan.
Tak hanya itu, beliau juga dikenal dengan sosok yang bijaksana, hingga Raja Majapahit sering meminta pendapat Sunan Ampel ketika menemui masalah. Sunan Ampel menghasilkan ajaran yang terkenal hingga saat ini, yaitu falsafah moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan budi pekerti yang mulia. Ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak marah. Hanya saja ketika diajak masuk Islam, Prabu Brawijaya menolak. Prabu Brawijaya ingin menjadi Raja Buddha terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangatlah berhati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat, seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Sunan Ampel menginginkan Islam harus disiarkan murni dan konsekuen, juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar. Dari perjalanan virtual reality kita hari ini, yang dapat kita ambil teladan dari dakwah Sunan Ampel, yaitu beliau berdakwah dengan cara tradisional yang melekat pada budaya masyarakat, merangkul dan mengajak mereka ke jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Kita berharap semoga kita semua bisa meneladani sifat beliau, bersikap santun kepada orang-orang di sekitar yang mungkin masih belum menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, mengajak untuk sama-sama belajar dengan cara kebaikan.